Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Fajri Gunawan dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan mengucap ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Simak video ini sampai akhir. Kali ini kita akan membahas jurnal penyesuaian per 31 Januari secara tuntas. Kita akan membedah setiap angka dan menjelaskan mengapa ia harus dicatat di debit atau kredit sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Ada 3 langkah penyesuaian yang perlu kita catat untuk memastikan laporan keuangan kita akurat, dan kita akan membahasnya dalam alur narasi yang berkesinambungan. Pertama, kita harus mengoreksi transaksi pembelian aset yang terlupa, yang merupakan jurnal penyesuaian pertama. Transaksi ini terjadi karena perusahaan membeli peralatan kantor senilai 72 juta secara kredit, namun transaksi tersebut terlupa dicatat. Untuk mengoreksi hal ini, kita mendebit akun peralatan kantor sebesar 72 juta. Alasan pencatatan di debit adalah karena peralatan kantor adalah aset, dan peningkatan nilai aset selalu dicatat di sisi debit. Sebagai pasangannya, kita mengkredit akun utang usaha pihak ketiga sebesar 72 juta. Alasannya, utang usaha adalah liabilitas atau kewajiban, dan peningkatan liabilitas dicatat di sisi kredit. Jurnal ini berfungsi mengakui aset baru dan kewajiban baru yang sebelumnya terlewat, sehingga neraca kini mencerminkan posisi yang sebenarnya. Kedua, kita melanjutkan dengan jurnal penyesuaian untuk beban penyusutan dari peralatan yang baru saja kita catat. Beban ini harus diakui sesuai dengan prinsip penandingan atau matching principle, di mana biaya penggunaan aset harus diakui seiring manfaatnya. Peralatan kantor senilai 72 juta memiliki masa manfaat 48 bulan, sehingga beban penyusutan bulanan dihitung sebesar 1.500.000. Untuk mencatatnya, kita mendebit akun beban penyusutan sebesar 1.500.000. Pencatatan di debit dilakukan karena beban yang terjadi di periode berjalan atau selalu dicatat di sisi debit. Kemudian, kita mengkredit akun akumulasi penyusutan sampai peralatan sebesar 1.500.000. Akun ini adalah kontra aset yang saldonya meningkat di sisi kredit untuk mengurangi nilai tercatat aset di neraca. Jurnal ini memastikan laporan laba rugi kita mengakui biaya penggunaan aset di bulan Januari. Terakhir, kita menutup dengan jurnal penyesuaian untuk beban accrual, yang merupakan beban yang sudah terjadi namun baru akan dibayar di periode berikutnya. Tagihan utilitas, listrik, dan air untuk bulan Januari diperkirakan sebesar 4.500.000 dan akan dibayar di Februari. Sesuai basis accrual, kita harus mengakui beban saat manfaatnya diperoleh. Oleh karena itu, kita mendebit akun beban listrik dan utilitas sebesar 4.500.000. Pencatatan di debit karena akun beban telah terjadi dan harus diakui. Selanjutnya, kita mengkredit akun utang beban accrual sebesar 4.500.000. Pencatatan di kredit dilakukan karena timbulnya kewajiban yang harus dilunasi di masa depan, di mana peningkatan liabilitas dicatat di sisi kredit. Jurnal ini memastikan semua beban operasional dan kewajiban terkait telah tercatat dengan lengkap. Dengan selesainya ketiga jurnal penyesuaian ini, total debit dan kredit kita seimbang, yaitu sebesar 78 juta, menunjukkan keakuratan pencatatan kita. Pada pertemuan kali ini, kita sudah masuk ke materi kertas kerja atau neraca lajur atau yang biasa disebut dengan worksheet. Kertas kerja atau neraca lajur atau yang biasa pula disebut dengan worksheet adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Nah, kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan.
Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan ya, boleh dibuat, boleh tidak. Namun bila menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk menyusun kertas kerja yang pertama yaitu memindahkan data sumber yang berupa neraca saldo ke kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja. Yang kedua yaitu memindahkan data sumber yang berasal dari jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja. Nah, langkah yang ketiga yaitu menjumlahkan kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian. Dijumlahkan, kemudian hasilnya ditaruh atau ditulis di kolom neraca saldo disesuaikan, atau disingkat dengan NSD. Nah, langkah yang keempat kemudian memindahkan data yang ada di kolom NSD itu. Untuk akun real dipindahkan ke kolom neraca. Nah, untuk akun nominal dipindahkan ke kolom laba rugi. Untuk langkah yang terakhir yaitu langkah yang kelima, yaitu menjumlahkan. Kolom laba rugi dijumlahkan, kemudian kolom neraca juga dijumlahkan, kemudian dicari selisihnya. Sehingga kesimpulannya, untuk kertas kerja ini kita membutuhkan dua data sumber, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Agar lebih jelas, kita langsung ke latihan soalnya. Nah, ini adalah data sumber yang berupa neraca saldo dari PT KNU Ritelindo per Januari 2024. Dan ini adalah data sumber yang berupa jurnal penyesuaian dari PT KNU Ritelindo yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Sebelum masuk ke langkah 1, 2, dan seterusnya, pastikan kalian sudah membuat kolom-kolom untuk kertas kerja seperti ini, yaitu judulnya dimulai dari judul neraca lajur PT KNU Ritelindo untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2024. Kemudian kolom untuk nomor akun. Ini untuk nomor akun dan ini untuk nama akunnya. Kemudian ini untuk data neraca saldo sisi debit dan kredit. Kemudian ini data untuk jurnal penyesuaian sisi debit dan kredit. Dan ini adalah penjumlahan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian, yaitu kolom neraca saldo disesuaikan sisi debit dan kredit juga. Kemudian kolom untuk laba rugi dan kolom untuk neraca. Nah, kalau sudah tersedia kolom-kolom seperti ini, kita bisa mulai ke tahap yang pertama, yaitu memindahkan data neraca saldo ke kolom ini. Nah, kolom yang saya soroti ini. Nah, sekarang saya hadirkan neraca saldo pada PT KNU Ritelindo periode Januari 2024 yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Kita pindahkan aja apa adanya. Misalnya seperti ini. Nomor 1 kas dan setara kas di debit sebesar 235 juta. Ini neraca saldo. Ya, berarti kita pindahinnya ke sini. Nah, tinggal saja kita tulis seperti ini. Nah, seperti ini. Kita pindahkan piutang usaha pihak ketiga dan persediaan. Angkanya sama seperti ini. Tinggal kita pindahkan saja ya. Kemudian utang usaha pihak ketiga dan modal saham. Kalau di neraca saldo sisi kredit ya, kita pindahkan ke kredit. Kalau neraca saldo sisi debit, ya kita pindahkan ke debit. Kemudian kita pindahkan penjualan. Di sini, di sisi seperti ini tinggal ditulis apa adanya. Kemudian kita pindahkan beban sewa dan beban gaji dan kesejahteraan karyawan. Nah, kalau sudah, jumlahkan. Jumlahnya ya, pasti sama dengan yang ada di neraca saldo. Nah, tahap 1 sudah selesai. Memindahkan neraca saldo ke sisi neraca saldo pada kertas kerja. Langkah yang kedua yaitu memindahkan data jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja ini. Ini sudah saya hadirkan jurnal penyesuaian PT KNU Ritelindo yang akan kita pindahkan datanya. Cara memindahkannya mulai dari yang atas ya, secara urut biar nanti nggak ada yang terlewat. Kita mulai dari peralatan kantor. Ini di posisi debit sebesar 72 juta. Kita cari akun peralatan kantor. Kalau misalnya akunnya tidak ditemukan, maka kalian tulis di bawah sini saja peralatan kantor. Kemudian tadi posisi debit ya, sebesar 72 juta. Kita tulis aja seperti ini.
Jurnal penyesuaian posisi debit. Selanjutnya, setelah peralatan kantor, ada utang usaha pihak ketiga di posisi kredit sebesar 72 juta. Nah, kita cari utang usaha pihak ketiga. Nah, ini utang usaha pihak ketiga di posisi kredit sebesar 72 juta. Berarti di sini kita tulis 72 juta. Kalau sudah, kita lanjut ke beban penyusutan di posisi debit. Beban penyusutan kita cari, tidak ada. Kalau tidak ada, kita tulis saja di sini. Beban penyusutan posisi debit 1.500.000. Kita pindahkan ke sini, berarti 1.500.000. Kemudian lanjut ke akumulasi penyusutan posisi kredit sebesar 1.500.000. Kita cari akumulasi penyusutan. Nah, di sini tidak ada akumulasi penyusutan. Berarti kita tulis juga di sini akumulasi penyusutan posisi kredit sebesar 1.500.000. Kita tulis di kredit sebesar 1.500.000. Kemudian ada beban listrik dan utilitas posisi debit sebesar 4.500.000. Kita cari beban listrik dan utilitas. Kalau tidak ada, berarti kita tulis beban listrik dan utilitas. Beban listrik dan utilitas debit 4.500.000. Kita tulis di sini jurnal penyesuaian posisi debit 4.500.000. Kemudian beban akrual atau utang beban posisi kredit sebesar 4.500.000. Beban akrual atau utang beban. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, kita jumlahkan dan jangan lupa diberi tanda strip. Nah, ini untuk jurnal penyesuaian. Tadi sudah saya jumlahkan ya, dan hasilnya harus sama antara debit dan kredit. Ini hasilnya yang debit dan kredit sama, yaitu sebesar 78 juta. Dan jangan lupa diberi tanda strip ya, untuk kolom yang tidak digunakan. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menjumlahkan neraca saldo ini. Neraca saldo yang ada di sini dijumlahkan ditambah dengan jurnal penyesuaian. Cara menjumlahkannya, jika posisinya sama, debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Tetapi jika posisinya berbeda, debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka dicari selisihnya. Tetapi ketika hanya muncul satu kali, maka tinggal dipindahkan. Contohnya seperti kas dan setara kas ini. Nah, kas dan setara kas ini kan hanya muncul satu kali ya. Berarti tinggal dipindahkan saja sesuai dengan posisinya. Neraca saldo ini di posisi debit di jurnal penyesuaian kosong. Berarti di NSD dia posisinya debit juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya piutang usaha pihak ketiga. Ini dia di posisi debit sebesar 70 juta. Hanya muncul satu kali. Berarti kita tulis ulang aja. Nah, seperti ini. Kemudian persediaan. Persediaan di posisi debit 145 juta. Nah, seperti ini cara membedakan neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke kolom NSD. Kemudian utang usaha pihak ketiga ini. Utang usaha pihak ketiga di posisi kredit. Kemudian jurnal penyesuaiannya di kredit. Berarti tinggal dijumlahkan saja. 105 juta ditambah 72 juta. Hasilnya adalah 177 juta di posisi kredit. Kemudian modal saham. Karena hanya muncul satu kali, tinggal kita pindahkan saja. Selanjutnya penjualan di posisi kredit 130 juta. Hanya ada satu kali, tinggal kita pindahkan saja. Kemudian untuk beban sewa, beban gaji dan kesejahteraan karyawan, ini hanya muncul satu kali aja. Berarti karena di jurnal penyesuaiannya kosong, berarti tinggal dipindah aja apa adanya. Nah, sama dengan yang ada di neraca saldo. Kita lanjutkan ke peralatan kantor. Akumulasi penyusutan, beban penyusutan, beban listrik dan utilitas, dan beban akrual atau utang beban pun dia hanya muncul satu kali, karena ini di neraca saldonya kosong.
Berarti dia hanya muncul satu kali ya. Tinggal dipindahkan saja apa adanya. Nah, seperti ini. Tinggal dipindahkan apa saja apa adanya. Dari jurnal penyesuaian ke neraca saldo disesuaikan. Setelah itu, jangan lupa dijumlah. Untuk hasil debit dan kredit harus sama. Nah, kalau tidak sama, berarti ada yang salah. Langkah selanjutnya yaitu memindahkan kolom NSD ini. Neraca saldo yang akun real dipindahkan ke kolom neraca ke sini. Kemudian untuk yang akun nominal dipindahkan ke kolom laba rugi. Nah, untuk informasi, akun real itu harta, utang, dan modal. Yang nomor akunnya biasanya itu diawali 1 untuk harta. Nah, seperti ini. 1101, 1102. Kepalanya awalannya kan 1. Kemudian akun real juga terdiri dari yang ini utang yang kepalanya 2. Awalan nomor akunnya maksudnya. Kemudian modal. Nah, yang awal akunnya nomornya 3. Nah, itu adalah akun real. Selain itu, berarti dia masuk ke akun nominal yang harus dimasukkan ke kolom laba rugi. Nah, kalau saya, cara cepatnya kayak gitu. Jadi, saya tulis di sini neraca khusus untuk nomor akun yang awalan. Nomor akunnya adalah 1, 2, dan 3. Seperti contohnya ini yang saya sorot. Nah, ini awalan dari nomor akunnya adalah 1, 2, dan 3. Secara otomatis, NSD yang ada di sini kita pindahkan apa adanya ke kolom neraca. Jadi, seperti itu. Dari sini, dari kas dan setara kas sampai modal saham, kita pindahkan NSD ini apa adanya ke kolom neraca. Nah, seperti ini. Berarti untuk untuk laba rugi tinggal di strip saja. Seperti ini. Pindahkan apa adanya. Kemudian untuk penjualan, beban sewa, dan beban gaji kesejahteraan karyawan, lihat nomor akunnya 4 dan 5. Ini pasti masuk ke akun nominal yang harus dipindahkan ke laba rugi. Jadi, angka dari sini sampai sini kita pindahkan ke laba rugi. Berarti neracanya nanti di strip saja. Nah, seperti ini. Untuk neraca di strip. Kemudian peralatan kantor dan akumulasi penyusutan. Kepalanya 1, awalannya 1. Berarti dia masuk ke akun real. Berarti dipindahkan ke neraca. Nah, laba ruginya di strip saja ya. Kemudian beban penyusutan. Beban listrik dan utilitas. Ini awalnya 5. Berarti dia akun nominal. Akun nominal berarti dari NSD ini dipindahkan ke laba rugi. Maka neracanya tinggal di strip saja. Kemudian beban accrual atau utang beban berarti masuk ke neraca. Laba ruginya tinggal di strip. Seperti ini cara memindahkannya dengan cepat. Jadi, tinggal kalian mengetahui nomor akunnya kategori mana. Saya ulangi, kalau 1, 2, 3 awalannya, dia harus dipindahkan ke neraca. Selain itu, dipindahkan ke laba rugi. Langkah yang kelima yaitu menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca. Kemudian mencari selisihnya. Nah, kolom laba rugi dan neraca ini kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Dan hasilnya pasti berbeda. Jangan kaget ya, hasilnya pasti berbeda. Saya jumlahkan di sini. Nah, hasilnya berbeda. Kolom laba di sisi debit hasilnya 41 juta. Kredit sebesar 130 juta. Kolom neraca sisi debit hasilnya 522 juta. Kemudian kolom neraca sisi kredit hasilnya 433 juta. Nah, kita harus mencari selisihnya. Selisihnya ini yang menentukan bahwa laba rugi dan neraca itu betul atau salah. Caranya adalah mencari selisihnya dan selisih laba dan neraca ini. Kolom laba rugi dan neraca ini harus sama. Cara mencari selisihnya bisa kita lihat pada kolom laba rugi ini.
sisi debit lebih kecil daripada sisi kredit, maka selisihnya harus ditulis di sisi debit. Nah, 130 juta dikurangi 41 juta, hasilnya 89 juta. Nah, kita taruh di posisi debit. Setelah itu kita jumlahkan 41 juta ditambah 89 juta sama dengan 130 juta. Yang di sisi kredit tidak usah kita tambahkan apapun, langsung saja kita turunkan. Jadi sekarang laba rugi posisinya sama di sisi debit dan kredit, yaitu sebesar 130 juta. Nah, sekarang kita di kolom neraca. Antara debit dan kredit lebih banyak debitnya, maka selisihnya kita taruh di posisi kredit. 522 juta dikurangi 433 juta, hasilnya 89 juta. Nah, bisa kalian lihat selisihnya antara laba rugi dan neraca itu sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah ya. Nah, seperti itu cara mengeceknya. Setelah itu kita jumlahkan 522 juta ini tinggal kita pindahkan. Kemudian 433 juta ditambah 89 juta. Hasilnya adalah 522 juta. Nah, sekarang kalian bisa lihat di hasil akhir ini. Antara laba rugi debit dan kredit sama. Di bagian neraca juga debit dan kredit juga sama. Nah, seperti itu cara menyusun kertas kerja atau neraca lajur teman-teman. Kali ini kita masuk ke pembahasan laporan keuangan. Setelah kita berhasil menyusun jurnal penyesuaian dan neraca lajur, kini kita akan membedah salah satu laporan terpenting, yaitu laporan laba rugi PT KNU Ritelindo untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2024. Laporan ini berfungsi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. Dalam hal ini, sepanjang bulan Januari, tujuannya adalah menentukan apakah perusahaan menghasilkan laba atau mengalami rugi. Laporan laba rugi dimulai dengan pendapatan. Pendapatan adalah hasil utama dari kegiatan operasional perusahaan. Dalam laporan ini, kita melihat adanya penjualan sebesar 130 juta. Jumlah ini merupakan total pendapatan kotor perusahaan yang berhasil dicapai selama bulan Januari. Setelah mengetahui pendapatan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menghitung semua beban. Beban adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Ada 4 komponen utama beban yang dicatat dalam laporan ini. Pertama, beban sewa sebesar 10 juta. Kedua, beban gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar 25 juta. Kedua beban ini adalah beban operasional rutin. Komponen beban berikutnya adalah hasil langsung dari jurnal penyesuaian yang telah kita buat sebelumnya, yang menunjukkan pentingnya akurasi penyesuaian, yaitu beban penyusutan sebesar 1.500.000, yang merupakan alokasi biaya penggunaan peralatan kantor selama bulan ini. Dan yang terakhir, beban listrik dan utilitas sebesar 4.500.000, yang merupakan beban akrual diakui di bulan terjadinya manfaat meskipun pembayarannya belum dilakukan. Keempat beban ini kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total beban perusahaan. Total beban 10 juta ditambah 25 juta ditambah 1.500.000 ditambah 4.500.000. Hasilnya adalah sebesar 41 juta rupiah. Terakhir, untuk menentukan kinerja akhir perusahaan, kita menghitung laba bersih. Laba bersih diperoleh dengan mengurangi total pendapatan dengan total beban. Dengan pendapatan penjualan sebesar 130 juta dan total beban sebesar 41 juta, maka laba bersih PT KNU Ritelindo untuk bulan Januari adalah sebesar 89 juta. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mendapatkan keuntungan dari operasionalnya di bulan Januari. Nilai laba bersih inilah yang kemudian akan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas dan berakhir sebagai saldo laba di laporan posisi keuangan. Setelah kita menyelesaikan jurnal penyesuaian dan neraca lajur, kini kita berada di puncak siklus akuntansi, yaitu menyusun laporan posisi keuangan atau yang dikenal sebagai neraca per 31 Januari 2024. Laporan ini menunjukkan gambaran aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada satu titik waktu tertentu.
kita akan membedah mengapa laporan posisi keuangan PT KNU Ritelindo ini bisa seimbang dengan total sebesar 520.500.000. Di sisi kiri laporan, kita memiliki aset perusahaan. Aset dibagi menjadi lancar dan tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang mudah dicairkan menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Komponennya terdiri dari kas dan setara kas sebesar 235 juta yang merupakan uang tunai yang tersedia. Piutang usaha pihak ketiga sebesar 70 juta, yaitu uang yang diharapkan diterima dari pelanggan, dan persediaan sebesar 145 juta, yaitu barang dagangan yang siap dijual. Total aset lancar kita adalah hasil penjumlahan ketiganya mencapai 450 juta. Selanjutnya kita memiliki aset tidak lancar atau aset tetap yang diperoleh dari jurnal penyesuaian. Kita mencatat peralatan kantor senilai 72 juta. Nilai ini kemudian dikurangi oleh akumulasi penyusutan sebesar 1.500.000 yang berasal dari beban penyusutan 1 bulan yang telah kita hitung sebelumnya. Pengurangan ini menghasilkan nilai buku aset tetap sebesar 70.500.000. Ketika kita menjumlahkan total aset lancar 450 juta dengan nilai buku aset tetap 70.500.000, kita mendapatkan total aset sebesar 520.500. Di sisi kanan, kita melihat bagaimana aset tersebut didanai, yaitu melalui liabilitas, utang dan ekuitas modal pemilik. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Komponennya ada 2. Yang pertama adalah utang usaha pihak ketiga sebesar 177 juta yang berasal dari transaksi utang sebelumnya, ditambah dengan utang baru sebesar 72 juta dari jurnal penyesuaian. Namun, saldo akhir yang tercantum di sini adalah saldo bersihnya setelah semua transaksi. Nilai yang ditampilkan pada laporan akhir ini adalah 177 juta. Dan yang kedua adalah beban akrual atau utang beban sebesar 4.500.000. Nilai beban akrual ini berasal dari jurnal penyesuaian, yaitu kewajiban utilitas yang belum dibayar. Kedua liabilitas ini dijumlahkan menghasilkan total liabilitas jangka pendek sebesar 181.500.000. Bagian terakhir adalah ekuitas yang menunjukkan klaim pemilik atas aset perusahaan. Ekuitas terdiri dari modal saham sebesar 250 juta dan saldo laba, yaitu laba bulan ini sebesar 89 juta. Saldo laba ini merupakan hasil bersih dari laporan laba rugi periode Januari yang sudah dipindahkan. Total kedua komponen ini menghasilkan total ekuitas sebesar 339 juta. Kesimpulannya, ketika kita menjumlahkan total liabilitas jangka pendek 181.500.000 dengan total ekuitas 339 juta, hasilnya adalah total liabilitas dan ekuitas sebesar 520.500. Karena total aset 520.500 sama persis dengan total liabilitas dan ekuitas 520.500, kita dapat mengatakan laporan posisi keuangan PT KNU Ritelindo per 31 Januari 2024 adalah seimbang dan akurat. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan perusahaan setelah semua penyesuaian akuntansi dilakukan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita ucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.